Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam. Salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat dengan diberinya anugerah sehat yang menyebabkan kita sampai detik saat sekarang ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat mengisi sisa perjalanan hidup di alam dunia ini. Marilah kita sama-sama untuk tetap mensyukuri atas keseluruhan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan menjalankan dari segala macam apa yang diperintahkannya, yang wajib maupun yang sunnah. Dan memohon kepada Allah semoga dalam perjalanan hidup yang telah kita lalui, mungkin di antara kita banyak kekeliruan, kesalahan yang telah kita perbuat yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terbebas dari segala macam malapetaka, bencana, hal-hal yang tidak dikehendaki dari dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini, terutama tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaringkan di alam kubur nanti. Jangan sampai kita mendapatkan azab siksa kubur, tetapi kita diberikan keselamatan di alam kubur nanti, di alam di mana tatkala kita dibaringkan di alam kubur nanti kita hanyalah sendirian. Anak istri meninggalkan kita semua, hanya kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama untuk merenung, memikirkan, mempersiapkan untuk menghadapi tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan bekal untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Mudah-mudahan kita pada kesempatan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, sebentar lagi tinggal menghitung hari, kurang lebih 2 hari lagi kita akan memperingati kedatangan tahun baru Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah. Marilah kita sambut kedatangan tahun baru ini untuk memperbaharui amal perbuatan kita, sehingga amal perbuatan yang kita perbuat ke depan itu akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan dari segala macam pintu-pintu kemudahan di dalam segala macam urusan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bekal beribadah, diberi rezeki dari rezeki yang halal yang akan mengantarkan keberkahan, kecukupan untuk bekal beribadah selama hidup di alam dunia ini. Diberi ilmu untuk memperbaiki amal ibadah kita yang mungkin selama ini amal ibadah kita itu belum sempurna. Bahkan mungkin ada yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita selalu bermuhasabah, mengevaluasi dari segala macam tindakan, ucapan, dan langkah perbuatan kita dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan,
Allah bimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita, kita dimatikan, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita buka kitab suci Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-45. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samaa'i fahtalaqa bihi nabatul ardi fa'asbaha hasiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menjumburlah tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-45 ini, di mana Allah memberikan gambaran kepada umat manusia bahwa kehidupan di alam dunia ini seperti air hujan yang diturunkan dari langit membasahi bumi, yang mana bumi ini didiami oleh makhluk ciptaan Allah, khususnya manusia. Manusia bisa bertanam tanaman, bertani, bercocok tanam, menanam apa saja yang dibutuhkan untuk kehidupan di alam dunia ini. Maka dengan air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari air itu kita bisa meminum air yang dikirim oleh Allah. Dari air itu tumbuhlah rumput-rumput pepohonan, tanam-tanaman yang ditanam oleh manusia. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, umat manusia tatkala diberikan rizki dari Allah, diturunkan air dari langit dengan tanaman-tanaman yang ditanamnya itu, maka dikuasailah dari hasil bumi, dari tanam-tanamannya itu, lupa untuk mengeluarkan apa yang diwajibkan, bahwa setiap perolehan rezeki dari hasil tanam-tanamannya itu ada hak orang lain yang harus ditunaikan, yaitu mengeluarkan zakat, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Membiasakan untuk mengeluarkan sedekah, tetapi dikuasainya hanya untuk memenuhi kepentingan hidup di dunia yang hanya sesaat, melampiaskan hawa nafsunya untuk kebutuhan hidup di dunia yang hanya sesaat, yang akhirnya apa yang kita perbuat berupa tanam-tanaman itu habis luluh lantah oleh air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit, terkena bencana banjir, sehingga habislah rumah yang ditempati, perabot rumah tangga yang ditempati. Kita bisa saksikan pada saat-saat sekarang ini betapa dahsyatnya kekuasaan Allah menurunkan hujan dari langit, meluluh lantahkan harta kekayaan milik saudara-saudara kita berupa rumah, tanam-tanaman,
mobil, harta kekayaan yang lainnya habis diterjang banjir bandang. Mudah-mudahan ini menjadikan peringatan dari ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ini. Untuk kita selalu mawas diri mengingat akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Jangan sampai hidup di alam dunia ini lupa kepada kekuasaan Allah yang telah menurunkan hujan dari langit untuk kebutuhan umat manusia dan makhluk-makhluk ciptaannya, tetapi kita tidak bisa mensyukurinya dan lupa untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah cabut dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia itu dan menggantinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memperbaiki segala macam bentuk amal ibadah yang selama ini kita perbuat, dan mudah-mudahan kita bimbing di dalam mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini, dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tindakan, ucapan, dan langkah perbuatan yang kita perbuat selama hidup di alam dunia ini diberikan pertolongan, perlindungan, serta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita pun Allah lindungi, menjadikan keluarga yang soleh-soleha, yang beriman dan bertakwa, sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia, dan insya Allah akan menyelamatkan untuk kehidupan di akhirat kelak. Di ayat berikutnya, yaitu di ayat ke-45 ke-46, Allah berfirman kembali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan hidup di dunia ini, tetapi bekas yang baik dari amalan yang soleh, itulah yang lebih baik di sisi Tuhanmu dari segi ganjaran dan lebih baik dari segi harapan. Demikianlah firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-46 ini, di mana Allah memberikan peringatan kepada umat manusia bahwa harta dan anak-anak itu adalah perhiasan hidup di alam dunia ini. Tetapi ada amalan-amalan yang lebih baik yang akan terbawa tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal yang soleh, amal yang baik di sisi Allah. Itulah mungkin yang akan mengekalkan untuk bekal kehidupan di akhirat kelak. Maka jangan sampai tatkala kita diberikan harta kekayaan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa kepada harta yang Allah berikan kepada kita hanya untuk kepentingan kepuasan, memenuhi hawa nafsu, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi segala-galanya kepada kita. Sehingga fakir miskin yang menjadikan tanggung jawab dari orang-orang yang kaya dilupakan. Anak yatim yang menjadi tanggung jawab dari orang-orang yang kaya yang diberikan kelebihan harta kekayaannya oleh Allah, lupa, terlantar, tidak diperhatikan. Orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terlilit utang piutangnya dilupakan oleh saudara-saudara kita yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah.
Mudah-mudahan dari peringatan Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat ke-46 ini, di mana Allah menitik beratkan bahwa harta kekayaan dan anak-anak ini merupakan perhiasan dunia. Jangan sampai perhiasan dunia ini meluluh lantahkan sehingga kita ingkar kufur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita di dalam menyongsong kedatangan tahun baru Hijriah tahun 1445 Hijriah ini, kita songsong untuk memperbaharui akhlak kita, untuk memperbaharui sikap perilaku kita dari yang tidak baik menjadikan lebih baik lagi. Dan kami mengingatkan kepada orang-orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, jangan sampai kita lupa untuk menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita itu, untuk peduli kepada fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang terlantar. Serta jangan sampai kita sudah nisab mengeluarkan zakat, tidak dikeluarkan zakatnya. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan perlindungan keselamatan hidup di dunia dan keselamatan untuk kehidupan di akhirat kelak tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin sebagai pengingat khusus, mengingatkan pada diri saya sendiri dan keluarga. Mudah-mudahan kita di dalam menghadapi kehidupan ke depan itu Allah berikan perlindungan dan pertolongannya, sehingga diberikan keselamatan, keluasan rezeki, keberkahan hidup, serta dapat selalu memperbaiki amal ibadah kita, sehingga amal ibadah yang kita perbuat itu diterima oleh Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.